Selamat siang pemirsa IDX Channel, kita kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Rosalyn Shu, pemirsa, inilah IDX First Session Closing selengkapnya untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI ramai-ramai mempertanyakan data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 sebesar 5,12% secara tahunan. Komisi 10 DPR menilai bahwa data yang muncul tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sedang dirasakan oleh masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, anggota Komisi 10 DPR RI ramai-ramai mempertanyakan data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 yang mengejutkan banyak pihak. Pasalnya capaian pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 tumbuh di luar perkiraan konsensus pakar atau ekonom dengan besaran 5,12% secara tahunan. Jumlah anggota Komisi 10 meminta Kepala BPS terkait metodologi yang digunakan hingga berbeda jauh dari proyeksi konsensus ekonom. Komisi 10 DPR RI mengaku prihatin dengan mencuatnya keraguan banyak pihak terhadap rilis data pertumbuhan ekonomi oleh BPS. Pasalnya data yang muncul tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sedang dirasakan masyarakat dan sangat jauh dari margin of error proyeksi para ekonom. Karena kenyataannya orang merasakan agak susah, di daerahnya agak susah. Tapi bertumbuh seperti ini gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan, ya, kami ini bisa menjelaskan pada publik tentang metodologi singkat, di mana posisi pertumbuhan itu yang paling sentral. Misalnya seperti itu. Kalau saya mengatakan bahwa memang perlu prihatin, dan saya mohon maaf kepada BPS, saya pun sendiri melihat ini ada keraguan survei yang dilakukan BPS. Keraguan ini tentu dengan banyaknya data yang juga kita bisa melihat kondisi-kondisi sekarang. Komisi 10 DPR RI khawatir efek dari kelirunya penyajian data akan membuat pemerintah salah dalam mengambil kebijakan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Kepala BPS yaitu Amalia Adininggar Widyasanti membantah anggapan publik dan DPR yang menuding adanya manipulasi laporan data pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2025. Amalia memastikan metodologi perhitungan pertumbuhan PDB tersebut telah sesuai dengan standar internasional. BPS juga menjadi satu-satunya lembaga statistik yang mengukur PDB. Amalia mengatakan tugas BPS hingga saat ini mengukur kondisi ekonomi dengan data dan fakta, bukan sebatas proyeksi seperti yang dilakukan oleh sejumlah lembaga penelitian dan para ekonom. BPS melakukan pengumpulan data dari hasil survei yang dikumpulkan, termasuk daya ataupun data administrasi lainnya. BPS tugasnya adalah mengukur dengan data dan fakta. Kami tidak melakukan proyeksi dan kami juga tidak menghasilkan statistik ini dengan asumsi ataupun persepsi. Kami adalah satu-satunya lembaga statistik resmi negara yang menghasilkan PDB dengan cara mengukur dan mengumpulkan melalui 1058 variabel yang kami gunakan. Mohon izin, kalau lembaga-lembaga lain itu sifatnya adalah melakukan proyeksi ataupun perkiraan, Bapak, dengan model-model yang biasanya digunakan. Tetapi kami memang tidak boleh melakukan proyeksi, tapi kami mengukur dengan data yang kami kumpulkan melalui survei ataupun melalui data-data. Pemirsa, pemerintah terus mendorong ekonomi kreatif menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun peraturan daerah terkait dengan pembentukan kelembagaan ekonomi kreatif. Pemerintah terus mendorong ekonomi kreatif menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ekonomi kreatif yang termasuk dalam 8 misi Astacita Presiden Prabowo diakui menjadi salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbanyak, khususnya bagi generasi muda.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsha menyebut dalam pengembangan ekonomi kreatif diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, OJK, bahkan pihak swasta dan media. Karena Kementerian Ekraf mendorong segenap stakeholder provinsi maupun kabupaten kota untuk dapat menyusun peraturan daerah terkait pembentukan kelembagaan ekonomi kreatif. Kami mendorong segenap stakeholder provinsi, kabupaten kota untuk dapat menyusun peraturan daerah terkait pembentukan kelembagaan ekonomi kreatif jika Bapak Ibu berkenan. Kehadiran regulasi ini akan memperkuat serta mempercepat terbentuknya kelembagaan ekraf di daerah sekaligus memberikan landasan hukum yang jelas agar mampu berkembang ekraf untuk membantu Bapak Ibu menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi di daerah. Kehadiran regulasi diyakini akan memperkuat serta mempercepat terbentuknya kelembagaan ekonomi kreatif di daerah sekaligus memberikan landasan hukum yang jelas agar mampu berkembang. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono membuka peluang para investor untuk berinvestasi dalam program Tanggul Laut Raksasa atau Giant Seawall. Pemerintah akan membuat peta jalan secara rinci dalam pembangunan tersebut. Pemerintah secara resmi telah membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan salah satu tugas yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Badan Otorita Tanggul Laut Jawa tersebut, yakni membangun Tanggul Laut Raksasa atau Giant Seawall. AHY mengatakan dalam membangun Giant Seawall ini dibutuhkan investor dan juga peran dari pemerintah daerah. Karena Giant Seawall ini merupakan proyek yang sangat besar di mana pemerintah tidak dapat bergerak sendiri. Kita ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah tersebut karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholders, termasuk juga kita butuh investasi dan keterlibatan para pemimpin di daerah. Jadi Pemprov maupun pemerintahan kabupaten kota yang dilalui oleh proyek besar Giant Seawall ini tentunya juga harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. AHY menambahkan proyek Giant Seawall ini juga akan dapat mempengaruhi kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang harus dilindungi sehingga melalui badan otorita terbaru ini pemerintah akan membuat peta jalan secara rinci dalam pembangunan tersebut. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mencatat kesenjangan pertumbuhan simpanan perbankan semakin melebar antara nasabah kaya dan masyarakat kelas menengah bawah. LPS memperkirakan jumlah simpanan menengah bawah diperkirakan akan kembali naik seiring berbagai program pemerintah yang berupaya mendongkrak pertumbuhan konsumsi. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mencatat kesenjangan pertumbuhan simpanan perbankan semakin melebar antara nasabah kaya dan masyarakat kelas menengah bawah. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa hingga Juli 2025, simpanan di bawah 100 juta rupiah hanya tumbuh 4,76% secara tahunan. Sebaliknya, simpanan jumbo di atas 5 miliar rupiah meningkat 9,45%. Meski tertinggal, Purbaya menilai simpanan masyarakat kecil mulai menunjukkan perbaikan setelah sempat turun menjadi 3,75% pada Mei 2025. Pertumbuhannya kembali menguat ke level 4,89% pada Juni. Dengan berbagai program pemerintah yang telah mendorong ekonomi secara bertahap, maka Purbaya memperkirakan pertumbuhan jumlah simpanan di bawah 100 juta rupiah akan kembali naik ke level 5 hingga 6%, seiring membaiknya proyeksi pertumbuhan ekonomi di akhir tahun. Yang di bawah 1 juta sebagian amat dipengaruhi oleh BLT dari pemerintah ya. Kalau pemerintah mengeluarkan BLT lebih banyak, mestinya tumbuhnya lebih banyak. Tapi begini, itu hanya sebagian. Tapi kalau ekonominya bergerak lebih cepat, di triwulan nanti 4, seperti saya duga sebelumnya, saya katakan sebelumnya, harusnya di bawah 100 juta juga akan tumbuh di atas 5% nanti. Mungkin mendekati normal 6% juga. Tapi mungkin untuk sementara tidak di atas yang 5 miliar tadi. Sementara itu, simpanan di atas 100 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah banyak dipengaruhi oleh perusahaan yang masih menahan ekspansi bisnis dan memilih menyimpan dana di bank.
Kondisi ini menurut Purbaya menjadi sinyal pelaku usaha tengah bersiap melakukan ekspansi saat ekonomi membaik. Jakarta, Raharjo Patmo, ADX Channel. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. PT Fore Kopi Indonesia Tbk atau Fore Coffee menyuntikkan modal baru kepada anak usahanya, Fore Bakery Indonesia. Tambahan dana ini diharapkan mampu memperkuat bisnis roti artisan yang dimiliki perseroan. Fore Coffee menambah modal Fore Bakery sebesar 12,16 miliar rupiah, sehingga modal ditempatkan dan di-store naik menjadi 22,16 miliar rupiah. Dengan kepemilikan saham 99,96% di Fore Bakery, perusahaan induk praktis menguasai penuh anak usahanya itu. Sementara 0,04% sisanya dikuasai Fore International Pte Ltd yang juga bagian dari grup Fore Coffee. Sekretaris perusahaan Fore Coffee Denny Ngadimin mengatakan suntikan modal ini dilakukan untuk mendukung operasional Fore Bakery. Dana segar itu diharapkan mampu mendorong kinerja bisnis anak usaha sehingga bisa berkontribusi positif bagi induk usaha. Menurut Denny, tambahan modal menjadi bagian dari strategi ekspansi Fore Coffee di luar lini minuman kopi. Sepanjang semester pertama 2025, Fore Coffee mencatat pendapatan 662 miliar rupiah atau naik 47% dari tahun lalu yang sebesar 451 miliar rupiah. Perseroan juga berhasil mencatat pertumbuhan harga saham signifikan sejak melantai di bursa pada April 2025 dengan harga Rp188 per saham. Kini saham Fore Coffee diperdagangkan di level Rp505 per saham dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp4,9 triliun. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, harga saham PT Industri dan Perdagangan Bintrako Dharma Tbk mencatatkan lonjakan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Peningkatan ini disebabkan beredarnya rumor bahwa Cars akan berekspansi ke bisnis kendaraan listrik dan menjalin kerjasama dengan raksasa teknologi Huawei. Pada penutupan perdagangan Rabu kemarin, saham Cars berhasil melesat sebesar 17,65% dari harga Rp119 per saham menjadi Rp140 per saham. Dalam sebulan terakhir, saham ini sudah melonjak hingga 79,49%, menunjukkan antusiasme kuat dari investor akan prospek perusahaan. Ramai dikabarkan bahwa Cars tengah menjajaki ekspansi ke bisnis kendaraan listrik dengan menggandeng Huawei sebagai mitra strategis. Kolaborasi ini dinilai berpotensi mengakselerasi penetrasi Cars di pasar kendaraan listrik yang tengah berkembang pesat. Lonjakan harga saham Cars mencerminkan optimisme investor terhadap langkah strategis perusahaan ini. Jika ekspansi kendaraan listrik dan kemitraan dengan Huawei terrealisasi, kinerja dan nilai perusahaan diprediksi akan meningkat tajam ke depan. Dengan peluang besar di sektor kendaraan listrik, PT Bintrako Dharma berpeluang memperkuat posisi di industri otomotif nasional. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Lautan Luas Tbk terus memperkuat portofolio bisnisnya dengan menandatangani Memorandum of Understanding bersama PT Pertamina Lubricants, di mana kerjasama ini menjadi awal penjajakan kolaborasi dalam pengembangan produk specialty chemicals dan juga pelumas. Kolaborasi ini mencakup pemenuhan kebutuhan pelumas industri termasuk produk food grade untuk aplikasi hidrolik dan roda gigi. Selain itu, kerjasama ini juga menargetkan pengembangan metal working fluid yang memiliki potensi besar untuk dipasarkan kembali oleh Lautan Luas. Langkah ini menunjukkan keseriusan Lautan Luas dalam menggandeng anak perusahaan Pertamina guna menciptakan sinergi bisnis yang saling menguntungkan di sektor pelumas dan kimia khusus. Harapannya kerjasama ini membawa nilai tambah dan peluang pertumbuhan bagi kedua perusahaan.
Dengan masuknya kerjasama strategis ini, Lautan Luas optimis dapat memperluas pangsa pasar sekaligus meningkatkan kapasitas dan inovasi produk specialty chemical. Langkah ini juga mendukung target perusahaan dalam memperkokoh posisi di industri pelumas dan kimia di Indonesia. Kolaborasi strategis antara Lautan Luas dan Pertamina Lubricants menjadi langkah penting yang menunjukkan komitmen kedua perusahaan dalam menghadapi tantangan dan peluang industri kimia dan pelumas. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, kami hadirkan informasi seputar IHSG pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini. Pemirsa, Kamis 28 Agustus 2025, IHSG terpantau mengalami penguatan 0,84% atau 66,9 poin ke 8.003,1. Sempat menyentuh level tertingginya di 8.022,7, level terendahnya di 7.941,9. Sementara itu pemirsa, dari jajaran top gainers, ada Toba yang menguat 5,3%, kemudian DSSA menguat 3,8%, BSBK menguat 29,5%, kemudian MDKA menguat 4,1%. Dari top losers pemirsa ada Wifi dengan pelemahan 3,9%, Aman Mineral melemah 2,7%, Suri melemah 1,5%, dan Film melemah 2,3%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, penguatan dipimpin oleh sektor industri dengan kenaikan 2,8%, disusul teknologi dengan kenaikan 2,5%, sementara itu kesehatan menguat 1,5% dan infrastruktur melemah 0,1%. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda menyaksikan TechBiz. Pemirsa, Primek AI baru saja meluncurkan robot pembersih kamar mandi generasi terbaru Hytron yang dirancang untuk membersihkan kamar mandi secara otomatis di tempat-tempat seperti bandara, rumah sakit, hotel, pusat perbelanjaan, dan juga gedung perkantoran. Robot ini meningkatkan efisiensi pembersihan sekaligus mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. Hytron menggunakan modul NVIDIA Jetson Orin Super SOM yang mendukung navigasi cerdas dan pemrosesan data secara real time. Dilengkapi dengan kemampuan pembersihan 3D dan teknologi air electrolysis, robot ini mampu memberikan sanitasi mendalam dan pembersihan berkualitas tinggi secara konsisten. Dilengkapi algoritma pembelajaran mesin generasi terbaru, Hytron dapat mengoptimalkan pola pembersihan dan menyesuaikan dengan kondisi ruangan. Sistem kontrol yang diperbarui menghadirkan pengalaman manajemen robot yang lebih intuitif dan mudah digunakan oleh operator fasilitas. Peluncuran Hytron menjadi tonggak penting dalam transformasi industri pembersihan otomatis. Primek melihat robot ini bukan hanya alat pembersih, tapi juga simbol inovasi yang mengangkat standar operasional kebersihan ramah teknologi. Dengan teknologi terdepan dan kemampuan inovatif, Hytron siap mendukung industri pengelolaan fasilitas dalam menjalankan pembersihan kamar mandi secara efektif dan efisien. Teknologi robotik ini menjadi kunci masa depan otomatisasi kebersihan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Train Sim World 6, game simulasi kereta api terbaru yang dikembangkan oleh Dovetail Games akan resmi dirilis pada 30 September 2025 untuk platform PC, PlayStation, dan Xbox. Game ini hadir dengan berbagai fitur dan kendali yang semakin realistis untuk para penggemar simulasi. Train Sim World 6 memperkenalkan fitur Expect the Unexpected dengan event acak dan gangguan kereta yang dapat muncul secara tiba-tiba seperti keterlambatan sinyal dan pembatasan kecepatan. Fitur ini menantang pemain untuk sigap mengatasi situasi tak terduga demi menjaga jadwal perjalanan tetap lancar. Dalam edisi terbaru ini terdapat 3 rute baru yang dapat dijelajahi, Morristown Line di New Jersey, Riviera Line di Inggris, dan Bahnsteig Leipzig Dresden di Jerman. Tiap rute menawarkan kombinasi unik dari kereta klasik dan modern dengan suasana perjalanan yang sangat otentik. Train Sim World 6 hadir dalam beberapa edisi, standar, deluxe, dan special edition.
Pemilik edisi deluxe dan spesial akan mendapatkan akses awal pada 25 September plus konten tambahan seperti kereta dan rute tambahan yang tidak tersedia di edisi standar. Untuk mempermudah calon pemain mencoba game ini, ada paket starter gratis yang tersedia sejak peluncuran hingga 11 November. Paket ini berisi mode latihan, lokomotif dasar, dan berbagai tutorial agar pemain baru dapat memulai petualangan simulasi kereta api dengan mudah. Trans Sim World 6 siap memberikan pengalaman simulasi kereta yang semakin imersif dengan fitur-fitur inovatif dan pilihan rute legendaris yang menarik. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, Ulifone meluncurkan Armor 33 Pro ponsel tangguh dengan spesifikasi kelas atas yang tahan terhadap kondisi ekstrim. Ponsel ini telah lolos uji ketahanan sesuai dengan standar militer, dilengkapi dengan layar ganda serta baterai berkapasitas besar, yaitu 25.500 mAh. Armor 33 Pro memiliki layar utama IPS LCD besar berukuran 6,95 inci dengan resolusi 1080 x 2460 pixel dan tingkat penyegaran 120 Hz yang halus. Tak hanya itu, ponsel ini juga dibekali layar sekunder di bagian belakang berukuran 3,4 inci yang berguna untuk interaksi cepat tanpa membalikkan perangkat. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7300X fabrikasi 4nm yang hemat daya, Armor 33 Pro juga didukung RAM LPDDR5 sebesar 16 GB dan penyimpanan internal UFS 3.1 hingga 512 GB. Perpaduan ini menjamin kecepatan dan kelancaran pemakaian di berbagai aplikasi termasuk multitasking dan game berat. Salah satu keunggulan utama Armor 33 Pro adalah baterai dengan kapasitas luar biasa besar mencapai 25.500 mAh. Selain lampu bertahan lama, ponsel ini mendukung pengisian cepat 66 Watt dan fitur pengisian balik kabel, memastikan kelancaran penggunaan dalam aktivitas outdoor atau pekerjaan lapangan. Armor 33 Pro dirancang untuk tahan debu, air, dan jatuh dengan sertifikasi IP68, IP69K, serta standar militer STD 810H dengan bobot 776 gram dan dimensi besar. Ponsel ini cocok untuk pengguna yang membutuhkan perangkat tangguh di luar ruangan. Perpaduan layar ganda, baterai super besar, dan ketangguhan tinggi membuat Ulefone Armor 33 Pro pilihan ideal bagi pengguna yang butuh ponsel kokoh berperforma maksimal. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus yang terdepan, aku investor saham Saya Rosalin Chu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.